Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu membaca ayat 2 serta kita bergantian dengan ayat terakhir. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga. Ketika mereka telah anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka dihabiskan anggur. Yesus kepadanya, Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. di situ ada masing-masing isinya dua-dua. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang duduklah dan bawalah kepada pemimpin-pemimpin Israel. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencetok air itu mengetahuinya. Ia memanggil pelayan lagi Dan berkata kepadanya, setiap orang bertanggung yang baik ke hulu, dan sesudah orang puas minum, barulah kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan baik sampai sekarang. sama-sama. Hal Itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tanda ya, dengan ia dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Diberkatilah kita yang mendengarkan dan yang setia melakukan firman. Hari ini tema firman bagi kita yaitu pembaharuan dan kasih Allah atas umatnya, atau kasih Allah dan pembaharuan Allah atas umatnya. Apa itu saudara-saudara? Ya, dengan cuaca yang minggu ini apa namanya, udah ya, gerimis terus menerus, bahkan ada yang sampai berjiran di beberapa tempat di beberapa daerah. Mudah-mudahan di antara kita ada hal yang banjir ya. Amin. Ada yang banjir? Ada ya. Biasanya kalau musim-musim begini kita harus waspada dengan banjir. Nah, bawaannya kalau musim dingin, musim hujan seperti itu, bawaannya kita akan ngantuk. Nah, maunya tidur atau selimut. Itu ya Bapak Ibu ya. Padahal alarm sudah berbunyi 2 kali 3 kali membangunkan kita untuk segera bergegas beres-beres ataupun berdoa. Kita bersyukur Bapak Ibu kalau di daerah kita ini boleh kita katakan masih aman, karena ada di daerah-daerah lain ya sampai ke banjiran dan longsor dan menimbulkan beberapa korban jiwa. Kita bersyukur negara kita ini masih tergolong relatif aman. Hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan, yaitu pembaharuan dan kasih Allah atas umatnya. Kita melihat di sini ada kuasa Allah yang berlaku dan kasih Allah yang mengubahkan kehidupan
umat-umatnya lewat sebuah peristiwa mukjizat. Peristiwa mukjizat yang pertama sekali dilakukan oleh Yesus setelah menunggu sampai Tuhan Yesus berumur 30 tahun. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, Yesus harus menunggu sampai berusia 30 tahun barulah kuasanya sebagai Kristus, sebagai anak Allah itu dinyatakan bagi umat manusia atau bagi dunia. Memang tidak ada dicatat dalam kitab kita bagaimana kisah kehidupan Kristus mulai dia berumur 13 tahun sampai dia berumur 30 tahun. Yang pasti dia adalah tukang kayu, sama seperti Yusuf, anak tukang kayu. Tidak pernah diceritakan bagaimana di usia 13 tahun sampai 30 tahun apakah yang dilakukan Yesus. Karena memang itu bukan sesuatu hal yang penting untuk disampaikan. Barulah di usia 30 tahun dikatakan Yesus memberi dirinya dibaptiskan oleh Yohanes di Sungai Yordan untuk memulai tugasnya, untuk memulai karyanya, untuk menyatakan peneguhannya sebagai anak Allah yang menjadi juru selamat umat manusia yang berdosa. Jadi Yesus memberi dirinya dibaptis bukan karena dosa-dosanya, bukan karena Yesus mewarisi dosa nenek moyang, sama seperti kita. Kalau kita sudah jelas kita mewarisi dosa nenek moyang kita, ya. Ada dosa warisan, dosa asali, natur dosa itu sudah ada di dalam diri kita. Tetapi Kristus ia tidak berdosa. Ya, kalau ahli-ahli katakan Kristus bisa saja berdosa, tetapi ia tidak berdosa. Kalau kita tidak mungkin tidak berdosa, pasti berdosa. Karena natur dosa itu sudah kita warisi dari nenek moyang kita, dari ayah ibu kita, dari darah yang mengalir di tubuh kita. Maka setelah pembaptisan Yesus dinyatakanlah kemuliaan dari surga, maka dikatakan langit terbuka, maka Roh Kudus dengan rupa burung merpati hinggap di atas Kristus. Terdengarlah suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Mulai saat itulah maka Kristus telah menggenapi di dalam dirinya untuk melaksanakan tugasnya, fungsinya sebagai imam, sebagai Mesias, sebagai juru selamat, sebagai nabi yang memberitakan kerajaan Allah. Maka itulah Bapak Ibu Saudara terbelakang, maka dimulailah pekerjaan Yesus. Di ayat 11 dikatakan tadi, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Ya, jadi tujuan Yesus melakukan mukjizat itu bukan untuk menyombongkan dirinya, bukan untuk menunjukkan kehebatannya, bukan untuk menunjukkan kemampuannya. Kalau kita manusia, Bapak Ibu, seringkali kita gagal di dalam hal ini. Ketika kita punya kelebihan, ketika kita punya kemampuan, ya mungkin kehebatan kita ingin dilihat
puji-pujian orang, kita ingin dipuji orang. Tetapi Yesus melakukan itu adalah untuk menyatakan, menggenapi di dalam dirinya, menyatakan kemuliaannya kepada Juru Selamat sebagai Mesias yang diutus oleh Bapa. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat proses terjadinya mukjizat di Kana ini sangat luar biasa. Bagaimana hal yang mendesak, bagaimana di dalam masa yang mendesak Yesus hadir untuk menyatakan solusi. Di tengah-tengah keluarga sebuah pesta yang meriah, yang penuh sukacita, tetapi yang tiba-tiba mengalami persoalan, maka Yesus menghadirkan sukacita dan solusi. Sebagaimana di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, mulut kita perpestaan batak, tanpa pesta dan acara, mulut kira-kira kurang, si panganan dan manampe juhud. Ya, kita yang punya pesta pasti malu ya. Apalagi kalau pola lo kurang budak. Dan mana lo bisa salah naiso. Nah itu udah. Yudam udah kalian mana? Nah inisiatif biasanya pengobas itu langsung inisiatif. Pikirannya sama. Orang udah beli orang salah naik. Beda-beda coding. Itu karena situ segala macam. Karena apa? Jangan sampai kejadian itu mempermalukan atau menjadi hal yang merendahkan harkat dan martabat daripada yang punya pesta. Begitu juga orang-orang Yahudi ketika mereka menyelenggarakan pesta perkawinan pernikahan itu katanya 7 hari 7 malam. Orang berdatangan dari mana-mana, datang makan minum, pokoknya pesta. 7 hari, bayangkan Bapak Ibu, dalam 7 hari itu perhitungan panitia meleset. Masih banyak tamu-tamu, tetapi persediaan anggur sebagai tanda sukacita, tanda berkat bagi mereka. Ternyata anggurnya sudah habis. Lalu ayat 3 dikatakan, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, ya, Ibu Yesus di sana sebagai kerabat peka langsung melihat sensitif. Habis anggur di presiden, hamlah presiden. Maka Maria langsung respon dengan kekurangan itu, tidak menunggu-nunggu, tidak menunggu laporan. Langsung dikasih tahu kepada Yesus, mereka tidak bisa anggur. Jadi mungkin Maria berpikir, Yesus bantulah mereka, carilah, entah ada dekat-dekat sini warung atau kedai atau kilang anggur atau penjual anggur, bantulah, carilah, bantulah mereka. Mungkin itu kira-kira pikiran daripada Maria ini. Ketika menyampaikan keluhan dan masalah itu, mereka tidak bisa nanggung. Tetapi apa jawab Yesus? Mau apakah engkau daripada aku, Ibu? Saatku belum tiba. Di sini kita melihat bahwa ketaatan Yesus bukanlah ketaatan kepada manusia. Pengakuan Yesus bukanlah pengakuan kepada manusia, tetapi ketaatan Kristus adalah ketaatan kepada Bapanya, ketaatan kepada Allah Bapanya.
sebelum tiba saatnya, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Kira-kira begitu ya. Tetapi ini luar biasa hari ini. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Seolah-olah Maria di sini, seolah-olah ia telah mulai percaya bahwa Yesus dapat mengadakan mukjizat, bahwa Yesus adalah anak-anak yang luar biasa, bahwa Yesus berkuasa. Walaupun selama ini umurnya sampai 30 tahun belum pernah Yesus membuat mukjizat, tetapi Maria seolah-olah percaya. Maka dikatakan, apapun yang dikatakan kepadamu, buatlah ini, turutilah, taatilah apapun yang dikatakannya kepadamu. Iya. Lalu kita lihat di ayat 6, tidak diceritakan di sini apakah Yesus berdoa, apakah Yesus meminta kepada Bapa, apakah Yesus menengadah ke langit meminta berkat. Tidak diceritakan. Kadang-kala Yesus diceritakan menengadah ke langit meminta berkat, sama seperti waktu memberi makan 50 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus menengadah memohon berkat. Tapi di sini tidak diceritakan apakah Yesus berdoa, apakah Yesus meminta. Tetapi jelas dikatakan di sana, di situ ada tempayan-tempayan, ada 6 tempayan yang berisi 2-3 guyuk. Lebih kurang satu tempayan itu 70 sampai 80 liter. Maka Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang Alkitab kita bukan bukan cerita dongeng. Alkitab kita juga bukan kitab atau buku sains yang menjelaskan detail tentang teknologi atau perubahan-perubahan kimiawi. Bukan buku yang menceritakan tentang bagaimana satu proses itu terjadi, produksi terjadi. Maka di sini tidak diceritakan berapa lama mukjizat itu terjadi, berapa lama air itu berubah menjadi anggur, tidak diceritakan di sini. Tetapi yang pasti Yohanes sebagai seorang murid yang hadir bersama dengan Yesus pada waktu pesta itu benar-benar menyampaikan kepada kita bahwa ketika mereka mengisi tempayan itu sampai penuh, lalu Yesus berkata, sekarang ambillah, cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya, dan setelah pemimpin pesta mengecap air itu yang telah berubah menjadi anggur itu, maka benar-benar dirasakannya itu adalah anggur yang enak, anggur yang terbaik yang dapat dihidangkan pada sebuah pesta. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bagaimana air berubah menjadi anggur adalah suatu proses yang tidak bisa kita jabarkan secara matematika. Atau mungkin ada profesor di sini, bagaimana itu profesor air bisa berubah menjadi anggur, tidak bisa dia menjelaskan. Karena ini adalah mukjizat Tuhan. Ini adalah satu perbuatan Tuhan yang menyatakan kuasa. Jadi mukjizat itu, Bapak Ibu Saudara, tidak selalu berbicara tentang
hal-hal yang luar biasa, yang hebat, yang tinggi, yang tak terpikirkan oleh manusia. Mujizat itu justru adalah hal-hal yang sederhana, hal-hal yang menunjukkan kerendahan dan kesederhanaan. Karena ketika Tuhan menunjukkan hal-hal yang sederhana itu, hal-hal yang sepele dan rendah itu, barulah manusia mengerti, barulah manusia dapat menerima dan memahami. Karena bagi Allah tidak ada yang besar, bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi Allah sebenarnya tidak ada yang hebat. Karena segala sesuatu mungkin bagi Dia, tapi bagi kita air menjadi anggur itu sesuatu hal yang luar biasa. Bagaimana bisa ya? Kok bisa ya? Air putih, air yang ditimba dari sumur, yang biasa orang Jawa ditimba air dari sumur. Belum ada waktu itu sumur bor, belum ada juga waktu itu sanyo. Ya biasa mereka timba dari sumur liang batu, timba bening. Tetapi karena ketaatan mereka kepada perintah, kepada perkataan Yesus, maka mukjizat itu terjadi. Maka kita bisa lihat di sini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa makna sebenarnya daripada mukjizat ini? Tidak hanya sekedar menunjukkan keilahian Kristus sebagai Mesias, tidak hanya menunjukkan luar biasa Yesus, mukjizat pertama air menjadi anggur. Tetapi kita melihat di sini bagaimana Kristus peduli terhadap masalah yang terjadi dalam setiap persoalan yang dihadapi oleh umat-umatnya. Yesus peduli dan menyatakan kebutuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, mukjizat itu kalau kita baca di dalam Alkitab, mukjizat itu adalah hal yang selalu apa yang paling dibutuhkan, apa yang paling dibutuhkan oleh manusia. Maka disitulah terjadi mukjizat. Enggak ada itu Bapak Ibu berdoa, Tuhan Engkau tahu uang kami, Tuhan kami kesulitan, tolonglah Tuhan, jadikanlah buku ini Tuhan jadi uang. Gak akan jadi. Tolong Tuhan, air ini Tuhan sudah bertimba ini Tuhan, air ini tolong Tuhan, berkatilah air ini, jadikan air ini Tuhan. Jadi apa ya yang mahal? Bisa. Karena mukjizat itu selalu dinyatakan Tuhan adalah apa yang paling dibutuhkan orang pada saat itu. Maka ketika orang buta meminta-minta, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan sembuhkan matanya. Enggak ada itu Tuhan kasih ini uangnya. Enggak ada itu. Ini pekerjaannya, ini jabatannya, enggak ada. Yesus gak pernah kasih uang, kasih jabatan, tapi memberikan apa yang paling dibutuhkan. Disitulah terjadi mukjizat. Orang lumpuh, janda disarpat, apa yang paling dibutuhkannya adalah tepung. Walaupun tepungnya hanya segenggam, tapi mukjizat terjadi. Tepungnya tidak habis-habis sampai tiba hujan turun di bumi. Maka pembaharuan yang dijadikan oleh Kristus mengubahkan air menjadi anggur itu harus terjadi di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita harus mengalami pembaharuan. Kita harus menjadi ciptaan baru. Sebenarnya air dan anggur itu tidak jauh berbeda. Sama-sama benda cair, sama-sama mengandung air. Esensinya nggak berbeda. Tapi apa yang berbeda?
beda Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab kira-kira apa bedanya air dengan anggur? Kalau kita pas perjamuan kudus ya, itu minum anggur walaupun cuma seseloti. Itu betul-betul anggur ya. Itu betul anggur itu Bapak Ibu, bukan Fanta atau apa ya. Itu betul anggur. Satu kita minum anggur sama minum air apa bedanya? Pemuda remaja yang sudah ikut perjamuan kudus. Pertama sekali, apa yang bisa membedakan air dan anggur? Warnanya. Oh jelas ya warnanya. Itu jelas sudah nampak itu. Yang kedua, rasanya. Pasti udah beda itu. Rasanya. Jangan pula kayak orang sakit. Tahu Bapak Ibu orang sakit? Makanya lagu Batak ini dalam ada. Kalau orang sakit itu susah. Madu pun katanya itu rasanya empedu. Ya kan? Makan madu dia tapi rasanya empedu, berarti sakit jiwa. Kalau sakit tubuhnya dikasih makanan yang enak nggak ada rasanya, padahal ada. Anggur dan air jelas-jelas sama-sama cair, sama-sama sehat, tetapi begitu jelas nampak perbedaannya, warnanya, rasanya, kandungannya berbeda. Maka kita sebagai ciptaan baru kata firman Tuhan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah hadir. Kita masih orang yang sama. Seperti sebelum kita setia percaya pada Tuhan sampai saat ini kita masih tetap orang yang sama. Apanya yang harus berbeda? Maka kalau kita bandingkan dari dengan air dan anggur, ya warnanya, ya warna berbicara apa? Sifat. Maka kalau Bapak Ibu ada yang suka warna kuning, langsung kita tahu, ibu ini mungkin orangnya ceria, gitu ya. Ada orang yang suka warna putih, kemana-mana selalu pakai yang putih. Mungkin Bapak ini orangnya tulus, polos, ikhlas. Ada yang suka warna biru, ada suka warna hijau, ada juga suka warna hitam. Hati-hati ya anak muda ya, banyak pemuda, hati-hati dalam memilih warna. Karena apa? Warna itu menunjukkan karakter, cita rasa. Maka ketika kita sudah menjadi manusia-manusia yang baru, diperbaharui di dalam Kristus, yang diubahkan dengan kasih-Nya, maka warna kita harus berubah. Karakter kita, sifat kita harus berubah. Ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah. Kita harus terus belajar, hari demi hari belajar. Mengubahkan karakter itu tidak gampang. Beberapa hari yang lalu ada berita di Indonesia, ada itu ya artis yang dibunuh oleh tetangganya sendiri. Konon katanya karena dendam yang sudah 5 tahun yang lalu. Ya, mereka lah yang tahu itu. Sampai akhirnya dia membunuh. Akhirnya terlantarlah istri dan anak-anaknya, baik korban, baik pelaku. Kenapa bisa orang sampai seperti itu? Karena sikap karakternya belum mengalami
pembaharu. Maka kalau kita melihat di sini, warna harus mengalami perubahan, bukan seperti bunglon. Seperti bunglon itu, dia menempel kemana, dia berubah jadi itu. Tapi benar-benar kita punya warna yang disukai oleh Tuhan. Karakter kita, sifat kita disukai oleh Tuhan. Kedua, rasa. Rasa juga harus berubah. Kalau tadi antara air dan anggur itu rasanya yang berubah. Nah, saya tanya kepada kita, apakah rasa yang kita alami juga sudah berubah di dalam Tuhan? Atau perasaan kita masih terikat kepada masa lalu? Perasaan kita masih senang dengan masa lalu, dengan hal-hal yang kurang disukai oleh Tuhan? Maka rasa harus mengalami perubahan. Sekarang rasanya kita kalau nggak gereja itu nggak enak. Kalau nggak berdoa itu rasanya nggak enak. Kalau nggak apa ya? Berbuat kasih itu rasanya nggak enak. Nah, ini juga sangat penting. Ada rasa di mana Kristus telah mengubahkan, membaharui hidup dan hati kita. Memang kita ini orang-orang berdosa. Memang kita ini adalah orang-orang yang telah hancur oleh karena dosa-dosa dan kejahatan kita. Tetapi Tuhan Allah mengasihi kita. Tuhan Allah berkenan memperbaharui kita. Tuhan Allah berkenan memakai kita. Tuhan Allah berkenan mau memberkati hidup kita. Jadi sekarang Bapak Ibu, ada satu program yang saat ini digalakkan pemerintah Indonesia dan pemerintah seluruh dunia untuk mengatasi banyaknya sampah yang dikatakan sudah mencemari baik darat, laut, dan dunia ini. Ada program pemerintah namanya 3R. Ya, 3R. Saya lupa ini 3R ini. Apa itu? Recycle. Apa itu recycle? Anak muda? Ini sendiri itu udah jawab ini. Daur ulang. Jadi sampah-sampah itu harus bisa didaur ulang. Ya, reduce itu artinya mengurangi penggunaan. Reuse, menggunakan kembali. Di situ Bapak Ibu Saudara kita melihat ada satu hal yang penting di sana, bahwa sekalipun sampah, sekalipun barang-barang bekas yang tidak berguna dapat diperbaharui, dimanfaatkan lagi, diperbaiki kembali menjadi barang yang berguna. Plastik dibuang di mana-mana, ya dibersihkan, digiling lagi jadi biji plastik, diolah lagi. Sama seperti hidup kita ini. Bagaimanapun masa lalu kita, kehidupan kita, sifat karakter kita, tapi Tuhan dapat mengubah kita. Tuhan dapat memperbaharui kita. Tuhan dapat memakai kita kembali sesuai dengan kehendaknya. Yang menjadi pertanyaan adalah, maukah kita? Sudikah kita selalu melibatkan Tuhan untuk hadir dalam hidup kita? Maukah kita untuk selalu taat dan setia mendengarkan perintahnya sehingga pertolongannya terjadi dalam hidup kita? Sama seperti pelayan-pelayan.
pesta tadi. Mukjizat terjadi ketika mereka mau mendengar, mau menaati, mau melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Walaupun sebenarnya mereka tidak mengerti untuk apa ini diisi, untuk apa ini air sebanyak ini. Kami udah capek disuruh lagi isi ini, tapi enggak. Mereka enggak komplain, mereka lakukan persis apa yang dikatakan Yesus. Maka terjadilah anugerah Allah, terjadi kasih karunia Allah, terjadi berkat mukjizat. Saat ini mungkin Bapak Ibu Saudara kita belum mengalami, ada yang sudah mengalami, tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, semua kita pasti akan mengalami mukjizat Tuhan hadir nyata menolong kita setiap hari. Apabila kita selalu melibatkan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, maka kita percaya mukjizatnya akan terjadi. Bila benar-benar itu kita butuhkan, Tuhan pasti akan menyatakan dalam hidup kita. Kalau belum, berarti pektijo, kata Tuhan, belum waktunya. Mari kita berdoa, kita bersyukur. Bapa di surga, kami rindu Tuhan mengalami mukjizat-mukjizat-Mu setiap hari, khususnya di tengah keluarga kami. Ketika kami dalam kesulitan, dalam keadaan mendesak, Tuhan, Engkaulah yang dapat menolong kami, Engkaulah yang dapat memulihkan kami. Karena itu Tuhan, berkatilah kami sebagai jemaat-jemaat dan pelayan-pelayan hari ini. Ubahlah hidup kami Tuhan, seperti Engkau mengubah air menjadi anggur. Maka ubahkanlah kami menjadi baru di dalam Tuhan, sehingga sifat karakter dan hati hidup kami, perasaan kami sungguh-sungguh mengalami perubahan. Kami semakin mengasihi Tuhan, kami semakin mengasihi sesama, dan kami pun mau selalu bergandeng tangan, saling mengasihi, mengampuni. Tuhan Yesus yang baik, ajari kami Tuhan, untuk kami selalu taat setia melakukan firman-Mu, sehingga nyatalah kuasa mukjizat bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya kami semua diberkati Tuhan menjadi ciptaan-Mu yang baru oleh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita.